tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu hadapi gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu hadapi gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, orang-orang penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan
di akhir zaman. Yang semakin gelap, tampak suram. Haleluya. Badai macam-macam melanda kehidupan manusia di dunia ini, termasuk kita orang yang percaya. Namun kita tetap bersyukur punya Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang tidak pernah, haleluya, membuat kita ragu, bimbang, takut, khawatir. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Walau 1000 lebah di sisiku, 10.000 di kananku, Tuhan menjamin kita bisa tetap tegak di dalam Tuhan, tetap percaya dan bersyukur. Dan kita percaya Tuhan itu baik. Rencana apapun yang sedang terjadi di akhir zaman ini, bagi orang percaya, sungguh-sungguh cinta Tuhan, takut akan Tuhan, semua rancangan Tuhan itu baik buat kita, untuk kita masuk dalam kemuliaan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya, dengan penuh percaya, dengan tidak ragu-ragu. Haleluya. Janji-Mu menguatkan iman percaya kami, Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami mau lebih suka membaca firman-Mu. Janji-janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan akan menyertai kita semua sampai kesudahan alam ini. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami siap lagi memuji, memuliakan, mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kami pada pagi hari ini, karena kami yakin Tuhan dalam puji-pujian Engkau bertahta, Engkau turun di tengah-tengah kami, Engkau memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami semua, baik hamba pelayan-Mu, baik yang memuji, menyembah, baik yang jemaat,
Kau berkati semua, urapi pujian kami yang keluar dari dasar hati kami untuk mengucap syukur, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, yang dalam tangan kasih-Mu. Engkau tolong mereka sehingga tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah. Kami undang kehadirat-Mu memenuhi tempat ini, menjamah melawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur. Haleluya. Kita umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dipilih. Haleluya.
bersyukur kita sudah dipilih ya oleh Tuhan jadi umatnya, jadi miliknya, kita dikuduskan ya, sampai nanti kita terima kemuliaan. Oleh sebab itu ya, kita mau jaga hidup kita tetap kudus, sebab sebentar lagi kita masuk dalam kemuliaan. Haleluya. Kita nyanyikan berjalan, kita terima sukacita surga. Kita bangun berdiri bersama-sama.
saat kesulitan di zaman ini, ya, jangan kita terhanyut. Ya. Lalu kita harus punya mata iman yang melihat jauh ke depan. Oh, Yesus beserta kita, Yesus memelihara kita. Ya, memang iblis menggoyahkan iman percaya kita, membuat sukacita kita hilang, ya, mengeluh, khawatir, takut, dan macam-macam. Tapi kita harus ingat firman Allah, janjinya ya dan amin. Dia beserta kita, Dia memelihara kita, Dia memberkati kita sampai akhir zaman. Kita tetap percaya. Ya Tuhan, untuk percaya. Haleluya. Ya Inilah keyakinan kami Tuhan. Saat Engkau mati di atas kayu salib,
semua sudah diselesaikan, bahkan sampai jaminan kehidupan kita juga sudah disiapkan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap terima berkat firman Allah. Sucikan kuduskan kami semua. Haleluya, yang menerima firman yang hidup, yang berkuasa menolong kami semuanya. Situasi apapun keadaan kami yang di akhir zaman ini, kami percaya Tuhan tetap sanggup menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang juga untuk Bapak Hartono ya. Minggu depan kalau tidak ada ikatan di tempat lain bisa kembali beribadah bersama kami. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang being content. Apa itu being content? Being content itu orang yang penuh syukur. Being content itu dia sudah bisa berkelimpahan, bisa berkekurangan, bisa dia terus penuh syukur. Itu being content, penuh syukur. Jadi yakin akan pengaturan Allah. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya juga akan menyaksikan kelahiran cucu saya yang ke-4 kemarin ya, bersamaan sama Mbak Endah. Selamat ulang tahun juga untuk Mbak Endah ya, puji Tuhan. Sama 11 Juli kemarin ya. Haleluya. Besan saya sudah sampai di sana. Terima kasih bantuan doanya. Mestinya tanggal 14, tapi mestinya Dewan mau menyelesaikan semua tugasnya. 13 baru masuk, 14 operasi, tapi kemarin tanggal 11 sudah buka 2 sampai buka 4 ya. Tuhan tolong semuanya, puji Tuhan. Jam 5 sore sana, jadi jam 2 di sini. Semua sudah diatur semua persis. Besan saya datang semuanya diatur sempurna. Kita terus berdoa untuk semuanya. Jadi sudah 4 ya, nambah lagi 1, puji Tuhan. Kita akan belajar tentang being content. Being content itu ada di Mazmur 23. Siapa yang bisa merasa penuh syukur? Being content. Being content itu bisa berpada ya. Kalau lagi keberkatan ya tidak bingung ya. Ada orang kalau keberkatan bingung, ngemol terus. Tapi kalau kekurangan dia juga tidak bingung ya. Itu being content, penuh rasa syukur, tidak pernah sambat. Itu being content. Haleluya. Being content itu kita lihat ya di Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, ini being content. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Itu being content. Haleluya. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 12 Juli 2026. Hari ini cucu saya juga yang pertama ulang tahun ya. Sudah 14 tahun yang pertama, yang kedua tahun 16 jadi 10 tahun, yang ketiga tahun 22 4 tahun, dan yang keempat ini sekarang baru lahir kemarin ya. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah semua takut Tuhan, semua dipakai Tuhan. Haleluya. Seseorang itu bisa tahu berhasil atau tidak itu bukan karena dirinya sendiri. Bagaimana kita lihat buah-buah kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saya melihat bagaimana orang tua saya mendidik kami semua. Dan terus saya mendidik anak-anak. Saya melihat sekarang anak-anak terhadap anak-anaknya terus ya. Itu semua rekaman. Ini being content. Being content itu takkan kekurangan, tak
takkan kekurangan itu juga artinya itu nggak ingin apa-apa lagi. Itu being content. Dia tahu tujuannya, dia bisa melihat yang kekal, dia bisa melakukan semuanya untuk Tuhan. Penuh syukur. Kalau kita adalah domba, kita itu bisa mendengar suara Allah. Apa mendengar suara Allah? Baca firman, baca firman, baca firman, terus merenungkan. Tetaplah berdoa itu terus merenungkan firman Allah. Seperti nafas yang terus, jantung semuanya terus jalan terus. Takkan kekurangan. Nurut ya. Pernah ya saya cerita ya. Kalau kita ke Norwegia, di sana ada penggembalaan ya. Kalau gembalanya yang manggil, dombanya datang ya. Tapi kalau bukan gembalanya yang manggil, dombanya tidak mau datang. Apa domba itu? Domba itu mengenal, mendengar, dan mengikuti. Itu domba. Mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal? Baca firman, mengenal, mendengar, mengikuti. Tidak terus dengar suara hatinya sendiri, tidak mengikuti hatinya sendiri, tidak mengenal hanya dirinya sendiri terus ya. Terus memikirkan aku, Tuhan berkati aku terus. Tidak seperti itu. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1 ini sama dengan apa? Hafal? Masih hafal ya? Nanti saya bagikan semua. Mazmur 73 ayat berapa? 73 ayat 25 ya. 73 ayat 25 itu sama ya. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Lah ini, being content itu ini apa? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Haleluya. Itu orang yang being content. Tidak ada lagi jengkel, mangkal, pegel, iri, macam-macam, itu tidak ada. Isinya, hatinya isinya apa? Firman yang paling atas. Sudah tidak ada tirai ya, itu peti perjanjian itu isinya firman. Penuh rasa syukur setiap hari seperti sorga di hatiku, seperti sorga. Bisa sabar, sabarnya orang sabar bukan berarti nggak pernah marah ya. Kalau perlu marah ya marah. Kalau memang nggak sesuai dengan hatinya Tuhan, kita bisa marah. Seperti Pinehas marah, Nehemia marah. Seperti Daud, kalau kita dengar lagi, Daud juga marah dengan orang-orang yang menghina Tuhan. Kita kalau ada orang yang menghina Allah kita bisa marah ya. Orangnya tertib, disiplin, being content. Being content yang pertama kita lihat ini tadi ya, Mazmur Daud sudah ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama being content itu adalah menikmati kasih dan karya Allah dalam setiap detik kehidupan. Jadi bisa menikmati, bisa mensyukuri, bisa mengakui kasih dan karya Allah dalam setiap detik kehidupan. Menikmati. Orang yang menikmati kasih Allah, menikmati karya Allah dalam setiap detik kehidupan, hidupnya itu penuh syukur. Haleluya. Bahkan punya gracious mind, pikirannya itu bisa tahu kalau ada orang-orang yang menjahati kita. Orang dunia kelihatannya melihat orang itu menjahati kita, tapi sebetulnya kita bisa tahu bahwa orang itu menjadi berkat buat kita. Nah itu being content.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Kemarin itu ya, dari pagi sudah buka 2 ya. Saya ini juga cukup tegang ya. Kalau Sabtu itu di sana itu ruang operasi cuma dibuka 1 ya. Jadi Adelia sempat merasakan sakit ya, kontraksi sampai buka 4 ya. Kelihatannya sepertinya menunggu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa mengerti Tuhan sedang bekerja, bisa sabar, bisa nunggu waktunya Tuhan. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Bahkan tidak lebih 1 detik, tidak kurang 1 detik. Ayatnya dihafal ya. Ayub 14 ayat 5 dihafal. 1 tambah 4 sama dengan 5. Ayub 14 ayat 5. Jadi jangan takut apa-apa ya. Kapan kita pulang ke surga itu sudah ada jadwalnya. Jadi apapun yang kita alami enggak usah takut. Kalau orang dunia lihatnya sakit, tapi kalau kita bisa punya gracious mind, kita tahu bahwa sakit itu adalah tubuh kita itu sedang bekerja melawan sesuatu. Kelihatannya kan sakit ya, kelihatannya kan panas ya. Padahal itu tubuh itu sedang bekerja. Tunggu aja. Ini yang saya saksikan ya. Kalau saya mengalami sesuatu, ini mungkin bisa dipraktekkan karena gampang ya. Minum air putih. Air putih kan gampang ya. Saya sekarang enggak nyuruh kacang hijau atau minyak sandong, kangelan semua sudah. Air putih. Ternyata air putih itu obat. Apapun yang kita alami, bersyukur, minum air putih ya. Saya bilang Bapak Gembala, sudah minum air putih aja. Tidak bingung-bingung cari kacang hijau atau lain-lain. Air putih. Tuhan itu sudah sediakan semuanya. Tubuh kita itu lengkap. Tubuh kita itu apotek lengkap. Semuanya ada dan tunggu waktu. Waktu itu terus buat bersyukur ya. Yang pertama, menikmati kasih dan karya Allah dalam setiap detik kehidupan. Coba kita baca Matius 6:32. Gampang, hari ini gampang. 32, 33, 34. Sering diulang, ayo dihafal ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Titik. Baca atasnya nanti. Makan, minum, pakai. Manusia ini sering salah mikir ya. Kalau saya enggak kerja nanti saya makan apa? Seolah-olah dia makan itu karena dia kerja makanya dia makan. Bukan ya. Seperti kita sekarang ini. Kita bisa bikin konten itu karena kita sudah selamat. Bukan kita harus bikin konten supaya kita selamat, bukan. Nangkep ya maksudnya ya. Karena kita sudah ditebus, kita sudah selamat. Kelihatan hidup kita. Kalau hidup kita tidak beda, itu harus dipertanyakan apakah kita sudah selamat. Kadang orang hanya mikir sudah ke gereja, sudah merasa selamat, tapi hidupnya tidak beda dengan semuanya. Ayat disalahartikan. Ada memang ayat ya, kalau tidak kerja jangan makan. Itu jangan disalahartikan. Firman itu adalah roh. Bekerja itu artinya apa? Bekerja itu percaya. Itu bekerja. Makan itu makan firman. Kenapa orang tidak bisa baca firman? Tidak bisa merenungkan firman karena tidak percaya. Jadi itu muter ya. Ada orang yang baca firman tapi tidak jadi apa-apa karena nolak firman. Hatinya masih penuh dengan pikirannya sendiri. Ingat, manusia jatuh pertama karena meragukan firman. Terus makan buah pengetahuan. Jadi sekarang semua pakai pikirannya sendiri, pakai pengetahuan.
Kalau sakit harus minum obat, harus ke dokter. Supaya bisa kerja supaya bisa makan saya harus kerja. Kualik semua. Terbalik cara berpikirnya. Terus hanya melihat secara kenyataan saja. Saya sering bilang, anak Tuhan tidak ada anak Tuhan yang nganggur. Bapa mencari penyembah dalam roh dan kebenaran, itu di Mezbah Dopa. Seperti saat ini, kelihatannya duduk ya, itu orang Kristen minggu malas duduk-duduk di gereja, tidak kerja. Saya minggu loh lembur, rajin saya. Tokonya tidak tutup, segala macam kerja rajin. Kita seperti sekarang ini karena korban Kristus, duduk di bawah kaki Tuhan itu satu hal yang perlu. Coba sebelum dilanjutkan ini dibaca ya, bukan saya yang ngomong ya, Lukas 10:42. Coba dibaca, itu rajin. Rajin itu apa? Setia mendengar suara Allah, itu rajin. Jadi rajin itu bukan ribet karpe dewe, cari-cari kerjaan. Ada orang supaya tidak kelihatan nganggur, kelihatan ribet terus gitu ya, supaya kelihatan rajin. Bahkan mereka ada ya, saya pernah lihat keliling naik mobil, lihat proyek di sini, lihat proyek di sana. Di mobil tuh dia tidur, supaya tidak kelihatan tidur, dia pakai sopir, di mobilnya dia tidur. Macam-macam. Rajin itu sikap hati, ini rajin. Lukas 10 ayat 42 itu rajin. Coba dikatakan, coba dilihat. Tetapi hanya satu saja yang perlu ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kerja ikut orang bisa di PHK, bisa macam-macam, bisa bosnya tidak adil, macam-macam. Tapi kita punya yang terbaik yang tidak bisa diambil dari kita. Haleluya. Saya mulai pertama saya mulai SMA saya sudah kerja ya. Tapi setiap saya mulai kelas 1 SMA saya sudah kerja. Sama sekolah sama kerja. Tapi orang bisa tahu kapan kerja, kapan tak berhenti. Dan saat saya tak berhenti, saya tidak mikir nanti kalau berhenti saya makan apa. Saya tidak pernah mikir seperti itu. Karena di sini kita lihat semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita kerja itu saya tekankan sama anak-anak juga. Saya juga selama kerja, saya bukan kerja cari uang, bukan. Saya kalau kerja itu saya menikmati, mensyukuri, mengakui kasih dan karya Allah dalam hidup kita. Jadi setiap saya di pekerjaan, saya punya misi yang diletakkan Tuhan dalam hidup kita. Istilahnya tidak kerja asal kerja. Saya bilang sama anak-anak, haleluya. Kita itu harus mengenal, itu domba. Mengenal, mendengar, mengikuti. Jadi tidak ada yang namanya kepikiran ya. Anak saya yang kecil itu sampai bilang ya, tidak ada mah orang yang banknya kosong tapi tenang-tenang seperti mama ya. Bank itu cuman, banknya Bapak Gembala ini cuman rekening tok. Tiap hari cuman bayar, tiap bulan bayari administrasi ya. Jadi kalau ada tabungan cuma bayar. Tapi saya tidak pernah lihat nominal. Bapak Gembala sampai terakhir barusan tanya saya. Waktu Bapak Gembala, "Mah, tak tinggal bayar listrik gini. Ya. Bapak Gembala sampai tanya, "Kamu kok tidak tanya, duitmu ada apa wis entek?" Duitmu dek bank itu loh, saya ada apa wis entek? Saya tidak pernah tahu jumlahnya. Dan saya yakin caranya orang tidak kepikiran tuh ya ada di sini. Hidup itu tidak usah bingung kesusahan besok dibingungi sekarang, tidak usah. Itu firman juga yang ngomong. Jadi semua firman ya. Jadi baca firman supaya kita tidak pakai pikiran sendiri, pakai pikiran firman. Iblis itu sering, habis gini ya harga-harga naik semua ya. Ini ya
Ada Bapak Gembala, adik-adik saya bilang, "Dek, gerejanya Cik D itu kecil, tidak jalan persembahan, orangnya sudah sepuh, berangkat satu-satu ke surga." Cik D masih bisa makan. Bisa ya. Kita terus belajar hidup dengan iman. Iman, Bapak Gembala bilang apa? Tanya sama saya, duduk di sini ya. Bapak Gembala mungkin baru buka ya, baru ceng gitu loh ya. Orang benar hidup sama iman, Mas. Berarti kalau hidup gak sama iman namanya apa, Mas? Ya enggak benar, saya bilang gitu ya. Bapak Gembala, iya ya, keras ya firman Allah ini ya. Dan kita benar, itu bukan benarnya sendiri. Kita itu dibenarkan. Ada semua. Roma 5:17, anugerah kebenaran, kelimpahan kasih karunia. Loh, kurang apa? Komplit. Kemurahan hati, kita diberi, diperkaya. Kita dikasih tugas 1 Korintus 9:22, memenangkan, menyelamatkan, itu murah hati. Kita dikasih harus sempurna, sempurna itu murah hati. Murah hati dikasih 2 Korintus 9 ayat 11, diperkaya dengan segala macam kemurahan hati. Tidak usah takut ya. Hidupnya itu makanya Tuhan bilang cuma 3 kok. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Gampang ya. 16, 17, 18, 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Bersukacita itu berakar dalam kepercayaan. Orang tidak bisa bersukacita soalnya tidak percaya. Orang yang percaya nanti juga, gembala ini percaya sama jemaat, jemaat itu bisa percaya sama gembala. Oh, kalau gembalanya melakukan ini pasti ada alasannya ya. Jadi kalau jemaat ini sekarang ada yang nggak ibadah di sini, ibadah di tempat lain, saya tidak pernah mikir yang macam-macam ya. Mereka pelayanan di tempat lain. Orang tua, anak-anak, orang tua hidup seperti itu enak ya. Jadi ini hanya satu saja yang perlu ya, bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya firman. Haleluya, miliki yang penting. Ada orang punya harta karun, punya emas 1 peti ya. Kalau punya emas 1 peti apa akibatnya? Banyak orang yang mau bunuh orang ini. Akhirnya sungguh dia dibunuh oleh adiknya sendiri, hanya rebutan. Manusia itu tidak sadar firman ini lebih dari emas, bahkan lebih dari emas tua. Rasanya waduh enak ya punya emas 1 peti ya. Manusia ini sering tidak sadar. Ini loh, kita ini sudah punya keselamatan, punya rumah di sorga. Kalau terus kita punya gracious mind, kita sadar hidup kita cuma bilang apa? Haleluya. Sekarang kalau Senin mungkin besok juga saya jaga yang kecil ya. Karena Hana ngelesi, Window orderan banyak. Cucu saya selalu kalau nyanyi juga haleluya. Ayo grandma nyanyi haleluya, penuh syukur. Ini ya. Akan tetapi perhatikan di sini, Bapamu yang di sorga, kita punya Bapak di sorga loh. Tapi anak Tuhan ini sering lupa, sambat ngalor ngedul, nyak berharap sana sini. Lah wong punya Bapak di sorga kok angel-angel. Kita punya Bapak di sorga, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mari kita bersyukur ya, amin. Ayo ngomong amin, haleluya. Wahyu 19 ayat 4 itu cuma ngomong amin, firman-Mu amin, puji Tuhan, haleluya. Itu menikmati. Masuk sekarang mensyukuri, itu menikmati. Ayatnya gampang kok nanti, 32, 33, 34. Mensyukuri, menikmati, bisa mensyukuri. Jadi bisa tahu apa
Apa yang harus kita lakukan? Kasih dan karya Allah dalam setiap detik kehidupan. Semua itu kasih Allah, karya Allah. Haleluya. Coba kita lihat 6:33. Sering kan? Hafal sudah? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cuman ditambahkan. Jadi yang kita bingungi itu sebetulnya cuman ditambahkan aja. Kita sering lupa yang penting. Bu Edi, saya tidak punya waktu baca Alkitab, saya harus kerja. Di Singapura itu ada istilah 996 ya. Kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, kerjanya 6 hari, kerjanya 12 jam. Kalau enggak gitu enggak bisa hidup. Segala mahal di sana. Itu seperti kerja ikut Firaun ya, di Mesir. Kalau bisa melakukan itu untuk Tuhan enggak apa-apa, tapi kalau merasa tertekan kerja paksa itu biasanya orang yang itu kerja paksa. Itu di Mesir. Kita sudah dikeluarkan dari Mesir. Tuhan menciptakan manusia itu untuk beribadah. Kejadian 2:15, Wahyu 7:15. Beribadah itu menikmati, mensyukuri. Itu beribadah. Coba baca lagi, masih ingat ya? Masih hafal ya? Itu beribadah. Ibadah yang pertama sebelum manusia jatuh dalam dosa itu ada ibadah. Kejadian 2:15 itu ibadah pertama itu. Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Sudah enak-enak di Eden masih meragukan firman ya. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara itu artinya menikmati, mensyukuri, mengakui kasih dan karya Allah. Mari kita lihat bahasanya Alkitab, bahasanya roh, bahasanya firman. Bagaimana bisa mengerti bahasa firman? Dari ayat ke ayat. Semua ini satu kesatuan. 773, 692, 70 jam. Satu kesatuan, saling menerangkan. Kalau kita bisa sudah merangkum semuanya, kita akan bersuka cita. Sudah pernah saya saksikan mungkin ya, cucu saya Pierre ini ikut kegiatan Alkitab selama liburan. Semua sudah besar-besar, dia masih kecil ya. Dia ditanya, apa perlengkapan seluruh senjata Allah? Selengkap senjata Allah apa? Dia itu luar biasa loh. Dia punya hikmat. Dan dia jawab, Tuhan Yesus ya. Dia jawab, itu lengkap, jawaban lengkap. Tuhan Yesus itu firman Allah, itu seluruh selengkap senjata Allah. Pedang roh, ketopong, keselamatan, kasut, kerelaan, sabuk, perisai. Haleluya. Itu dia, bukan dia sendiri yang bilang, Tuhan berbicara. Haleluya. Saya pun bersyukur, puji Tuhan. Jadi kita harus tahu ya ini. Carilah itu apa? Ya itu tadi. Mensyukuri itu mencari. Orang yang cocok sama kerajaan Allah, hidupnya itu menikmati, mensyukuri, mengakui. Jadi tidak ngomong, itu papa mama ini kerja keras untuk nyekolahkan kamu ya, kamu harus belajar keras ya. Itu salah kaprah mulai kecil ya. Puji Tuhan, orang tua saya tidak pernah seperti itu. Jadi kalau kita belajar itu bukan supaya nanti kalau nggak naik orang tuanya sudah habis uang banyak. Jadi semua pada salah, tidak punya gracious mind ini. Ini yang penting. Supaya punya gracious mind, belajar. Kita itu sudah ciptaan baru, cara berpikir kita beda. Terus sekarang gampang ya, nanti dihafal ya. Tadi menikmati, mensyukuri, mengakui. Mengakui kasih dan karya Allah. Jadi kalau kita sampai ada hari ini, semuanya adalah kasih
dan karya Allah. Mengakui kasih dan karya Allah dalam setiap detik kehidupan. Gampang kok, dihafal gampang ya. Nanti kalau mau dibaca Matius 6 dibaca semua. Mazmur 23 hari ini bahannya cuma dari Mazmur 23 sama Matius 6. Kalau mau nambah di Mazmur 73 coba dibaca. Semuanya jadi satu. Haleluya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Firman ya yang bilang, bukan Bu Hendri. Jadi jangan khawatir, jadi bisa bersuka cita. Kenapa tidak bisa bersuka cita? Khawatir ya. Haleluya. Sekarang ini macam-macam ya, macam-macam beritanya dan macam-macam. Tapi bukan jadi orang dablek loh ya. Beda sama orang dablek. Ada orang dablek. Kita bukan dablek. Faithful, penuh iman, berakar dalam kepercayaan, bertumbuh dalam ketaatan, berbuah dalam kesetiaan. Itu semua ada nanti ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu artinya mengakui kasih dan karya Allah dalam setiap detik kehidupan. Haleluya. Sebetulnya ya, kalau kita sedang khawatir, kelihatannya masa khawatir tidak boleh sih Bu Heni, namanya manusia kan ya khawatir. Itu sebetulnya kita sedang tidak mengakui kasih dan karya Allah. Jadi terus bersuka cita, berdoa, bersyukur. Jadi nanti gandeng semua, Alkitab itu gandeng semua. Bersuka cita tadi apa? Menikmati kasih dan karya Allah dalam setiap detik kehidupan. Berdoa itu apa tadi? Berdoa itu mensyukuri. Jadi doanya tidak seperti anak kecil terus minta-minta, terus minta diberkati, terus minta diberkati terus ya. Loh, kita itu sudah terima berkat. Keselamatan itu sudah berkat terbesar, dan yang lainnya mengikut satu paket, sudah semua lengkap. Ciptaan baru, kita jadi manusia baru. Haleluya. Kita tidak di bawah kutuk hukum dosa, hukum maut. Kita itu sudah luar biasa. Jadi nanti isinya bersyukur. Berdoa tadi itu mensyukuri. Kalau bersyukur itu apa? Bersyukur itu mengakui ya. Jadi gabung semua nanti, semuanya jadi satu. Mengakui kasih dan karya Allah dalam setiap detik kehidupan, makanya bisa bersyukur. Orang yang bersungut-sungut, aduh melok Tuhan cek sorone, sakit gak sembuh-sembuh, rasanya hidup kok sepertinya kekurangan, kita sudah kerja sungguh-sungguh, masih bos kita masih tidak ngerti kita ya. Kita kalau kerja jangan untuk bos kita, kerja untuk Tuhan. Ada orang yang datang ke saya, Bu Hendri, kalau Bapak Gembala senior meninggal, apakah Bu Hendri masih ibadah di tempat itu? Memangnya saya ibadah lihat Bapak Gembalanya, saya lo ibadah tidak lihat Bapak Gembalanya. Kaget dia. Ya ini saya mesti belajar, katanya dia ya. Jadi kalau kita sekarang ibadah di GPPS, apakah karena GPPS, karena Bu Hendri, karena Pak Hendri? Bukan, ada semua di firman. Ulangan 12 ayat 5, kalau kita bisa ibadah di sini, itu bukan karena rancangan kita. Saya bilang sama Bapak Gembala, lah iya, dirancang tanggal 14 tapi Tuhan maunya lain ya. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Adik saya yang di Amerika bilang, lah iya deh, zaman sekarang ini tanggal lahir diatur, soalnya operasi ya. Saya bilang meskipun diatur, tetap dalam kendali Tuhan. Diatur 14, 11 sudah buka. Ya, kita ini semua dalam pengaturan Tuhan. Ya,
anak saya yang besar tuh sekarang ini bantu doa mau jadi warga negara. Dia mikir nanti kalau warga negara ada saat-saat nggak bisa pulang karena masih ngurus ya. Mungkin dia kepikiran kalau nggak bisa pulang, kalau papa mamanya berangkat ke surga terus gimana gitu ya. Saya bilang kita nggak pakai tradisi. Saat papa mama pulang ke surga, kamu nggak bisa pulang. Kita nggak pakai tradisi harus pulang ya, nggak pakai. Karena kalau kita nggak ada itu sudah di surga, tinggal tubuhnya aja. Semua sudah diatur Tuhan. Saya mulai kecil puji Tuhan bebas tradisi. Mari kita lihat Gracious Man. Saya dengar satu ayat, coba dibuka. Masih ada waktu ya. Roma 8 ayat 2. Ini Roma 8 ayat 2. Nanti kapan-kapan kita belajar semua. Ini kita yang dengar-dengar aja. Coba ini dipegang ya. Gampang. Efesus 2 ayat 8. Kita selamat karunia. Terus Roma 8 ayat 2, perhatikan angkanya firman. Roma 8 ayat 2 ini dihafalkan. Perhatikan di situ. Roh yang memberi hidup. Jadi kita hidup karena kita kerja, bisa makan terus hidup. Karena itu apa enggak? Bukan. Di sini dikatakan apa? Roh yang memberi hidup. Roh itu firman, nafas Allah, kehidupan. Saat kita bernafas, tarik nafas, itu sebetulnya kita sedang terus menikmati anugerah Allah. Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu. Perhatikan kata telah. Makanya baca firman. Ini bisa diterima oleh orang yang baca firman. Diterima firmannya. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Artinya semua sudah diselesaikan oleh Kristus. Matius 5:17 semua. Makanya kita bisa tetap berdoa, tetap nyambung. Henokh itu walk with God, itu artinya tetap berdoa terus. Terus dengar firman, terus tahu perintah Tuhan mesti apa. Terus tahu, enak kalau sudah gitu. Tidak ada tuntutan, tidak ada permintaan dan lain sebagainya. Penuh syukur. Memerdekakan kamu dalam Kristus, baca terus apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Ini Gracious Man, sudah tidak ada maut. Jadi nanti kalau saya meninggal, saya bilang sama Bapak Gembala, tidak usah bingung ya, taruh aja di sini, tidak usah pakai adiasa. Di sini ya, apa saya dulu di sini ya. Sudah tidak usah terlalu bingung, tidak usah lama-lama dan tidak usah pakai tradisi macam-macam. Kita itu bebas, merdeka, jangan diperbudak. Kalau orang tuanya meninggal harus datang ya. Adik saya di Amerika, saya bilang nggak usah. Kalau ada orang tanya, saya yang jawab. Saya kereng ya, nggak ada yang berani tanya. Bapak Gembala tiap ada apa-apa tuh ngomong, kamu omah ya. Tiap ada apa-apa yang nggak cocok tuh saya yang disuruh, kamu omah. Sampai cucu saya ya, cucu saya yang besar, akhirnya kamu omah ya. Soalnya Bapak Gembala kalau lihat Bu Yandi marah yang nggak tahan, ngeblak. Saya kalau marah serem ya. Kita memang harus seperti itu ya. Ini dikatakan di sini sudah ya. Kita hidup itu oleh Roh. Atasnya coba. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan biasa kita ngomong, oh kamu dihukum Tuhan, oh kamu. Kalau kita sudah ditebus, sudah. Yang kita alami itu proses. Kamu sakit gak sembuh-sembuh, kamu dihukum Tuhan ya. Kamu hidupnya gak bisa kaya, kamu dihukum Tuhan. Bukan itu, jadi salah semua. Supaya gak salah semua, baca firman, dengar firman. Jangan dengar angin, jangan lihat ombak. Angin pengajaran yang macam-macam. Kalau kita taat, kita diberkati. Kualik lagi. Kita bisa taat itu aja sudah berkat ya. Jangan terus berberkat. Ayo tabur yang banyak, nanti menuai yang banyak.
sampai disuruh tabur pakai iman ya. Terus nubuat macam-macam. Nubuat itu apa ya? Firman ini ya. Jadi jangan terus salah kaprah, masih ada waktu nanti biar Bapak Gembala kasih dengan bahasa yang gampang ya. Jadi kita ini being konten, penuh syukur. Tanya aja Bapak Gembala. Bapak Gembala sampai bilang gini, kalau saya tugas, Bapak Gembala nuduh saya. Nggak ke salon tanah, nggak potong rambut tanah. Biasanya orang perempuan kalau tugas kan potong rambut, ke salon, beli baju baru dan lain sebagainya. Kalau reuni saya nggak pernah bingung. Ke pesta apapun saya tidak pernah bingung. Apa yang ada itu dipakai, itu namanya being content. Bisa tanya Bapak Gembala, tanya anak-anak. Saya tidak pernah bingung. Sampai banyak orang yang bilang, enak Bu Heni, saya semua diatur anak. Orang-orang bilang, iya soalnya Bu Heni itu nerimo. Kalau saya ya mau karuan tak minta duit, aku belanja sendiri katanya gitu ya. Tidak usah repot-repot, nerimo ya. Nanti Bapak Gembala mungkin bisa memberikan dengan kata-kata yang gampang ya, being content, gampang ya. Terus menikmati, mensyukuri, mengakui kasih dan karya Allah dalam setiap detik kehidupan. Oh, kehidupan yang seperti itu enak. Nanti ketemu siapa-siapa enak. Nanti ketemu semua orang tuh tidak ada mangkel dan lain sebagainya. Ayo Bapak Gembala nanti kasih kesimpulannya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan ya. Saudara, ibadah di GBP Podo ini sama Bu Henry diurungi bahasa Inggris. Soalnya Bu Henry guru bahasa Inggris. Ya itu tadi ya, belajar terima. Ya. Saya diingatkan kemarin lihat YouTube-nya cucu yang baru lahir ya, namanya Bolin ya, baru melahir, mamanya karena operasi ya, itu kan masih dibius, biusnya belum habis. Jadi sama anak dipisah. Si bayi ini mangap-mangap, mungkin kelaparan. Dibilang sama dia, sabar ya, lapar lah, kecil lapar, mangap terus. Rupanya si cucu ini enggak rewelan ya, enggak nangis, bungok-bungok, aku lapar, enggak. Diem aja, cuma mangap gitu ya, lapar. Nah kita ini seperti bayi itu, ngenteni mamanya siuman normal, dia nggak minum ya, pasrah ya. So, nggak boleh minum susu kaleng dulu, nggak boleh, nunggu minum susu dari mamanya, nerimo ya. Seperti ayat tadi ya, belajar nerimo, belajar berpada. Kita ini zaman sulit ya, ada berkat banyak, syukur. Ojo sak ketok moto di tuku, di eman, diirit. Maksudnya diirit itu bukan diirit kayak apa, mangan sego putih tok, enggak. Maksudnya ya enggak usah mewah-mewah, biasa-biasa saja ya. Memang ini zaman sulit ya. Rasul Paulus bilang, dalam hal kaya aku bisa pakai dengan baik, saat sulit miskin aku bisa menggunakan juga dengan baik. Ini lagi seperti itu ya. Bisa semua keadaan bisa ya, tidak menggoyahkan iman. Dan Rasul Paulus bilang, aku kuat menanggung segala sesuatu di dalam Dia. Minta tolong Tuhan. Udah pakai Tuhan tidak kuat, tidak bisa, bingung, khawatir, takut. Ya apa ini? Ya. Tapi kalau di dalam Dia nanti diatur Tuhan. Ya. Diatur dengan sempurna. Ya. Tadi sudah disampaikan, kalau tidak kerja jangan makan. Ya. Hidup percaya sama Tuhan.
Ya. Kerja itu apa? Percaya. Terus di dalam percaya sama Tuhan nanti diatur oleh Tuhan. Ya. Tuhan bisa kirim orang, ya. Ngasih berkat bisa. Tuhan bisa kirim orang ngasih kerjaan bisa. Ya. Jadi nanti diatur Tuhan. Seperti Elia waktu di kelaparan, Tuhan kirim burung gagak. Ya. Nah, di lain kesempatan bagi orang lain, bagi yang lain-lain, ya, ditunjukkan ini loh, kerjakan ini, ya toh. Jadi caranya Tuhan itu macam-macam. Yang penting nomor satu percaya sungguh-sungguh. Ya, nanti jalan itu Tuhan buka jalan. Ya, tahu-tahu dikasih ide ini, kasih ide ini. Ya. Jadi bukan terus, percaya Tuhan tengah-tengah aja omah. Memang harus sembahyang, memang harus baca firman Allah, memang harus percaya. Tapi nanti Tuhan akan tunjukkan cara-caranya. Ya. Istilahnya itu orang Jawa bilang jelala. Ya. Jelala. Tiba-tiba kok bisa timbul ide ini, bisa ada orang datang ini, nyuruh ini, ada apa macam-macam, ya. Nah itu kalau Tuhan tunjukkan, kita kerjakan. Ya. Seperti Vindo sama Hana itu dari dulu tidak punya rencana untuk buka usaha stiker, tapi lewat cara-caranya Tuhan, akhirnya sampai saat ini ya, stiker tetap berjalan. Ya. Les-lesannya Hana, ya, kita sering mendengar kesaksian, walaupun sepi, zaman sulit, kita berdoa minta pertolongan Tuhan, nanti Tuhan tambahkan. Saya ingat Hana pernah cerita, dulu kecil sama papanya itu dipaksa main piano, les piano, sampai nangis-nangis tidak mau. Tapi Tuhan tolong, Tuhan pimpin, ya. Mungkin dengan air mata, dengan tidak senang, tapi Tuhan beri kekuatan, dikerjakan terus. Nah akhirnya apa? Ada gunanya. Sampai lulus, ya, les piano itu lulus dari luar negeri, ada sertifikatnya untuk ngajar, ada sertifikatnya untuk bisa mengajukan ujian, sampai sekarang berjalan. Semua itu ada caranya, kadang-kadang lewat air mata, penderitaan, kesulitan, kesukaran, tapi di ujung-ujung itu kalau kita taat firman Allah, semuanya jadi indah. Semua indah pada waktunya. Ya, jadi kita memang ikut Tuhan itu enggak enak tok jalan mulus, ya. Tapi ikut jalannya Tuhan. Seperti tadi dijelaskan tentang Mazmur 23, ya. Kadang-kadang lewat lembah bayang-bayang maut, menakutkan, mengerikan, bingung. Tapi ada Tuhan, ya. Kita tidak takut karena gadamu, tongkatmu menyertai aku, ya. Firman Allah Roh Kudus menyertai kita di akhir zaman ini. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Berdoa, percaya apa yang Tuhan perintahkan, kita kerjakan, kita lakukan. Allah turut bekerja. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berkat. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Tolong Roh Kudus beritahu kepada kami, beri hikmat-Mu, beri pengertian-Mu Tuhan, beri petunjuk-Mu, supaya kami boleh mentaati apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Baik perkara-perkara jasmani, sekuler, pekerjaan, dan sebagainya, juga hal-hal rohani yang harus kami kerjakan, sesuai dengan firman Allah yang Engkau tunjukkan pada kami, sesuai dengan firman Allah yang kami baca, yang kami dengar. Tuhan beri kekuatan, kemampuan bagi kami untuk melaksanakannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan kami semua, kuatkan, teguhkan iman percaya kami Tuhan. Kami mau baca firman Allah dan kami siap melakukannya. Sebab Tuhan turut bekerja dalam setiap apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini,
Engkau tilik mereka, Engkau lawat mereka, keluarga besar kami, haleluya, teman-teman kami. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mereka yang dalam kesulitan pekerjaan, Tuhan tolong juga buka jalan. Terima kasih Bapak. Mereka yang sudah diberkati, Tuhan juga tolong supaya terus berpadat ingat Tuhan, menomorsatukan Tuhan saat mereka diberkati. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong jamah mereka, jamah kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong anak Hana dan Aaron beserta orang tuanya yang saat ini pulang ke luar pulau dan akan segera kembali. Tuhan tolong buka jalan supaya anak ini boleh segera kembali pulang dan boleh sekolah dengan tenang damai. Terima kasih Bapak. Juga saudara kami yang lain yang tidak bisa hadir, yang sakit Tuhan kuatkan, sembuhkan, yang lemah Tuhan tolong beri kekuatan untuk tetap taat setia kepada Tuhan. Berikan untuk kerajinan, kesungguhan untuk mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan nomor satu, sehingga semuanya boleh ditangani, boleh diatasi dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar umatmu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat. Kau jaga, Engkau serta Engkau lindungi. Kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, apapun yang sedang mereka lakukan. Haleluya, Tuhan beserta, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.